Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Moga Pak Budi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. An Asata anna Habibata binta Jahsin sakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dama faqala kusi qadarama kanat tahbisuki haidatuki summa tasili fakanat tasilu kulla sholatin. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Ummu Habibah binti Jahsy mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang darah atau istihadah. Beliau bersabda, "Berhentilah dari sholat selama masa haidmu menghalangimu, kemudian mandilah." Kemudian dia mandi untuk setiap kali sholat. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan sebagai berikut: Watawaddai likulli sholatin, berwudulah setiap kali sholat. Lafaz ini juga sama seperti riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dari jalan sanad yang lain. Baik, kita ulangi sedikit ya. Jadi bab haid pertama terkait dengan apa ini? Sifat darah kan? Hadis yang pertama. Sifat darah, warna itu hitam, terus melihat darah berwarna merah keputihan, ya kan? Yang pertama sifat darah. Hadis yang kedua dari haid adalah waktu. Maka di sini Rasulullah menyebutkan 6 sampai 7 hari. Satu, sifat darah. Yang kedua, waktu haid 6 sampai 7 hari. Nah ini kemudian dilanjutkan dengan hadis yang ketiga ini dari Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Ummu Habibah binti Jahsy mengadukan ihwal darahnya yang keluar terus-menerus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, tunggulah sesuai hari-hari haidmu lalu mandilah. Maka setiap kali Ummu Habibah hendak melaksanakan sholat, ia mandi terlebih dahulu. Oke. Waktu haid ini juga waktu haid tapi tidak disebutkan hari. Ini kan yang ketiga kan, sesuai kebiasaan, dirinya. Terus dalam riwayat lain, tapi ini disebutkan terus mandi. Terus di riwayat lainnya disebutkan wudulah setiap kali engkau hendak melaksanakan sholat. Berarti ini mungkin sudah bukan dianggap sebagai darah haid. Ini kan kembali yang diperhitungkan keluar darah itu haid ya. Jangan mikir yang macam-macam. Kalau darah penyakit itu bukan haid, ya kan? Cukup dibersihkan wudu. Seperti itu ya. Yang masalah ini haid. Karena memang kemarin kita sudah belajar peruntukan darah haid itu beda. Betul?
terus kandungannya juga beda, seperti itu. Terus lanjutnya, An ummi ati Atiyata radhiyallahu anhu qalat kunna la ta'uddul qudrata wal wasufurata ba'da duhri syai'an. Diriwayatkan dari Atiyah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami tidak menganggap apa-apa terhadap cairan keruh dan warna kekuningan setelah suci. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Lafadznya milik Abu Dawud. oke, dari Ummu Atiyah ya. Kami tidak menganggap sedikitpun cairan warna merah kehitaman dan warna merah kekuningan setelah bersuci. Apa ini maksudnya ini ya? Kami tidak menganggap sedikitpun cairan warna merah. Oh, berarti ini istihadah tuh ini. Iya ini ya. Jadi kembali lagi, darah haid itu pembersihannya dengan mandi, betul kan? Kalau darah selain haid itu dinamakan istihadah kan? Ini cukup wudu. Bila, kembali lagi, bila kita yakin bahwa misalkan waktu duhur keluar wudu, waktu asar tidak keluar, ya berarti wudunya tidak batal. Enggak batal. Tapi kemudian maghrib keluar lagi, wudunya batal. Ya kan? Jadi ya seperti hal yang membatalkan wudu aja ini, bukan sampai harus mandi besar. Gitu ya. Nih. Nah ini makanya ini coba dari beberapa hadis kita baca terkait dengan haid. Saya pikir kok lebih tuntutannya lebih ke arah kita memperhatikan diri kita sendiri. Maksudnya wanita itu, wanita harus tahu sifat darahnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, harus tahu detail. Oh ini bukan, ini darah haid, oh ini bukan haid, bukan hanya sekedar katanya, ya kan? Oh, katanya ini sekian hari, katanya ini sekian hari, enggak. Coba ditelusuri sendiri, diteliti sendiri, ya kan? Nah, sama seperti ini kan, bahkan seperti oh itu tidak, ini seperti ini bukan. Nah ini yakin kan ini hadis ini kan, bahwa darah seperti ini bukan haid ini, ya seperti itu. Baik, lanjut. Ini bukan dianggap Membatalkan wudu. iya, dari fisik. Fisik darah loh. Iya. Kalau kebiasaannya berubah-ubah. Ya, makanya itu kebiasaan diri loh. Ya haidnya tuh nggak tentu kan. Nggak flat misalnya sekian hari terus. Tapi itu tetap biasanya. Tetap biasanya, Dik. Jadi seperti haid itu patokannya itu bukan tanggal ya. Nah, itu sebenarnya patokannya bukan tanggal, siklusnya harinya. Kalau biasanya dia 20 hari bebas, terus 20 hari, 2 hari flag, 2 hari full, 2 hari flag, ini yang full. Ya siklusnya kemungkinan seperti ini. Jadi siklus haidnya dia 26 hari, bukan tanggal. Nih, jadi tanggal itu hanya ancar-ancar kalau kita. Sebenarnya kalau siklus ya seperti ini. Makanya oleh karena itu apabila seorang pasangan ingin punya anak, cari siklus haidnya bukan tanggal. Siklus haidnya selama 6 bulan minimal. Ketemu nanti di sini. Ketemunya di sini nanti. Nah, di sini, di tengah-tengahnya ini. Karena waktu subur itu berada di tengah-tengahnya sini. Tengah-tengah waktu tidak haid. Supamanto tidak percuma belajar ini ya. Ini.
Jadi waktu subur itu ada di tengah-tengah waktu bebas ini. Jadi dia hitung ini sekitar 6 bulan, oh ancer-ancernya di sini. Karena waktu 10 hari berarti 10 hari setelah. 10 hari setelah itu. Sini. Nah, karena masa tunggu sel telur itu cuman 1 kali 24 jam. Saya lupa ya. Terus ini sel telur. Kalau sperma itu 3 kali 24 jam. Maka sebaiknya berhubungan ya. Ini di 3 hari, ini 3 hari. Nah nih, sini berarti 3 hari, 3 hari. Berarti mulai tanggal 17 sampai tanggal 23. Nah ini kemungkinan masa suburnya di sini. Ya, bos. Waktu terbaiknya setelah subuh. Bukan. Oh, waktu terbaik ini. Iya, ya bisa saja. Kalau yang pengen detail lagi ada lagi. Dokter Anang enggak belajar? Seminggu setelah Seminggu setelah itu. Ancar-ancar. alami pernah Hah? Jadi yang ini jadi yang dipelajari itu siklusnya. Jadi dulu. Siklusnya dulu harus diketemukan ini. Cari 6 bulan ini. Baru nanti ketemu ini satu lagi kemudian lendir vagina itu akan lebih panjang kalau ditarik gini, 1,5 inci panjangnya. satu tur ini. Nah itu sudah. Pak Manto ya percuma nggak ada ya. Orang sampai mandul itu gimana? Oh sampai nggak punya anak gimana itu? Pergerakan spermanya, jadi ada 2 kemungkinannya. Satu karena organnya, yang kedua karena kualitas. Nah, organnya ini misalkan kalau dari perempuan ada kista di dalam rahimnya kemarin, Ya. ada tumor, ada kista, ada segala macam itu tidak mungkin dia rusak. Terus kalau yang laki-laki jumlah spermanya ini kurang. Atau kualitas Konsumsi. pergerakannya kurang cepat. Kurang banter. Melayu ngomong. Ini Mas ya. Begitu masuk ya. Terus sini kan rahim ya. Rahim ya. Ini berarti Jakarta udah sampai ke rahim toh, di luar toh. Iya di luar. Terus masuk itu ya satu. Iya benar. Dari balapan. Balapan. Jadi Agak lu iki makanya ini wong dokter ya Mas Hari. Bisa jelasno. Jadi akan masuk di sini tuh, terus masuk ke mana sini Sel telur, nanti, iya. ke sini ketemu di mana itu. Sel telurnya juga waktu itu pernah diskusi kurang dari 2 mili itu ini apa di apa ya, di stimulus sama obat agar dia ukurannya 2 mili, karena kalau kurang dari 2 Sel telur. kayaknya apa ya, sinyalnya ke sperma itu Kurang. Iya. dari 2 mili. Cuma Benar. idealnya 2 mili. Jadi ininya sel telurnya di sini nih. Telurnya. Ya mungkin Yang ini. ideal, tapi semuanya sebenarnya tuh ya keajaiban Allah ya itu ya. Iya. Kadang ada yang ada PCOS-nya orang, ada Ya kisahnya, benar. tapi masih bisa minum. Benar. Tapi ya tetap ikhtiar. Waktu itu pernah teman punya PCOS terus kurang dari 2 mili, dia dikasih obat agar ukurannya diukur pakai Iya. USG itu. Ya mungkin saja. Kenapa kok? Itu ukuran faktor telur, faktor sperma, Terus baru organ ini, organ kista, juga. tumor. Mungkin juga isinya telur ini. Dia itu isinya telur ini kan kebanyakan kan bahan dasar apa? Energi itu ini. DNA-nya, Iya kan? Tersama membawa inti sel, kromosom X sama kromosom kromosom inti sel ini kan. sperma Tinggal Y.
ininya kan. Ini dia bawa ini toh, yang sperma X. bawa atau X. bawa kode genetik saja kan. Kemudian masuk ke sini, kepalanya tok Pak Panto masuk ke sini. Oh, ada buntut deh. Enggak. Kurang dong. Makanya modalnya itu minimal sekali. Laki-laki ini minimal sekali modalnya. Kan aku tuh banter. Lu kok jalan itu kan laki mandul, perempuan mandul gimana itu? Lah iya diperiksa dulu organiknya, terus kualitas spermanya, kualitas sel telurnya, itu semua diperiksa. Ini kan Pak Panto. Ini kita ini bawa apa? Ini tek masuk tes di sini, ini bawa X, ini bawa Y satunya, balapan mana yang menang. Iya. Kalau yang masuk X jadinya perempuan, kalau Y jadinya laki-laki, ya itu masuk. Di sini yang dikeluarkan cuma Y-nya, ting, itu aja. Lainnya hilang dan buntutnya tidak masuk. Masuk. Ya kan? Itu udah digoyang. Gak paham. Ya kan? Makanya itu yang kita anggap sederhana pun proses kehamilan itu ternyata mengandung hal yang luar biasa. Iya. Ya kan? Ada nanti dia mandul karena di tuba falopi ini di sini rambutnya kurang, tidak gerak, pergerakan. Jadi sel telur di sini itu geraknya itu karena rambut ini. Iya. Gak cara putih, gundul berarti ya. Geraknya kurang, luar biasa loh. Semakin dalam kita belajar seperti ini, semakin apa? Coba di sini ini kode genetik semuanya, apa? Asam amino, protein semuanya ini. Nggak ada di sini nyawa itu nggak ada. Begitu ketemu dek baru nanti nemu. Protein itu apa saja? Hah? Protein. Makan apa? Nah itu, iya telur. Ya kan, ini di sini benda mati semuanya. Ya, tapi dia bisa gerak, dia bisa nyari. Kenapa nggak kesasar ya Pak Manto ya? Gak menggo. Mantap, kendaraan 40 hari dipotong lagi. Dari satu sel jadi mantap. Iya kan? Biasa. Ibu berapa dipotong ambil kawan ya? Ya itulah luar biasanya ini ya. Makanya tuh darah haid ini, darah yang kita perhatikan pada wanita itu terkait dengan mandi besar. Ini adalah darah haid, bukan darah lainnya, ya. Darah haid. Hah? Sholat boleh, untuk boleh. Nah ya makanya itu kita dan itu harus si wanita sendiri yang yakin bahwa oh ini ternyata seperti itu. Saya berpikir kemarin sama Andika, coba kalau ada alat kayak test pack gitu ya, test pack yang mengidentifikasi bahwa darah ini darah haid atau bukan. Jadi wanita itu semakin yakin bahwa ketika darahnya mungkin darah haidnya kemudian diteteskan itu, oh ini bukan darah haid, ini darah istihadah, darah lainnya. Itu belum ada kan Pak Manto ya? Itu. Tapi untuk mengidentifikasi, setahu saya Ustaz ya, mengidentifikasi ini darah haid atau enggak. Kalau darah itu keluar memang di waktu ya di waktu ini, ya. Terus dari warnanya, bener. baunya sebenarnya kan sudah terlihat. Tapi wanita selama ini jarang perhatikan kan? Kalau pakai test pack-nya jarang karena dan kita dimudahkan dengan apa? Pembalut itu langsung terserap kan? Iya. Dan tidak pernah memperhatikan sifat darahnya itu. Tahu-tahunya jadi gel kan di situ. Itu. Kemarin Pak Ahmad sudah belajar gimana? Kaitannya. Gimana? Allah menjadikan darah haid pada wanita sebagai darah yang berbeda. Fungsi darah haid adalah sebagai asupan makanan untuk bayi pada perut ibunya yang akan mengalir ke tubuh lewat tali pusar. Ketika melahirkan, asupan makanan berubah menjadi susu. Oleh karena itu sedikit sekali wanita yang hamil itu mengalami haid. Sedikit pula wanita yang menyusui mengalami haid. Ketika wanita tidak
dalam keadaan hamil atau menyusui, darah tadi tidak keluar dan tetap pada tempatnya. Darah itu akhirnya akan keluar pada waktu tertentu. Oke. Apa kesimpulannya, Pak? Bagus ini saya terapkan ini. Saya terapkan. Apa kesimpulannya dari Pak Chandra ini? Jadi susu. Setelah melahirkan Ya. jadi Kesimpulannya ini ya. ASI, air susu ibu, Iya. ini ASI, menyusui. ya menyusui. Menyusui. Itu adalah KB alami. Kenapa KB alami? Tadi jelaskan Pak Chandra. Terserah. Kalau dia menyusui, berarti tidak akan muncul sel telur, tidak akan muncul siklus haid. Tidak akan muncul siklus haid kan? Berarti kan tidak akan muncul sel telur. Ya kan? Berarti kan tidak ada yang harus dibuahi. Loh, ini ada gini. Bayi itu potong telur, gimana itu? Kan Gimana? masih menyusui ya, 7 bulan kan masih menyusui. Terus potong lagi, ayo. Gimana kok? Harusnya seperti ini. Ayo. Katanya enggak apa? KB alami. KB alami. Berarti sudah selesai nih fasnya. Dibaca selesai. Oke. Ya, karena kan gitu. Gimana? Bayi masih 7 bulan, terus ini 3 bulan sudah potong hamil lagi. Setelah melahirkan. Ya berarti tidak menyusui. Enggak menyusui. Iya. Tidak menyusui. Ini menyusui. Tapi menyusui enggak bakal hamil. Itu kalau dari sejarahnya seperti itu memang. Kalau menyusui, ini kemungkinan dia akan KB alami. Dia tidak akan siklus haid itu tidak terjadi. Karena berubah jadi ASI. Terus gini, kalau masih menyusui, terus hubung, itu katanya air susunya sudah agak segar di bayi itu. Enggak ada hubungannya. Hasilnya sudah air susunya sudah kecampur enggak? Enggak. Wah. Iya, makanya begitu kata. Enggak ya. Dia dapat ilmu dari Ya ilmu ngawur. Karena begini kan langsung jelas. Jadi Iya ya. ini bagus ini KB alami. ASI itu. Tapi ASI yang benar ya enggak kadang kan sekarang kan pagi ASI, siang enggak, harus dikeluarkan terus ASI-nya. Oh iya karena KB alami karena siklus nanti itu enggak kebentuk. Ya. Yang dimaksud KB alami ya seperti itu ya, nyusu. Mau tes nikah lagi. Baik itu ya. Jadi di sini kembali ke hadis ini kan sebenarnya para wanita kita ini dituntut untuk belajar, untuk mengetahui. Tuh. Baik, lanjut. Anasin radhiyallahu anhu annal yahuda kanu idza hadatil mar'atu lam yu'akiluha faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikaha. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa orang Yahudi jika ada seorang perempuan di antara mereka yang haid, mereka tidak mengajaknya makan bersama. Nabi SAW bersabda, kerjakanlah segala sesuatu kecuali bersetubuh. Hadis riwayat Muslim. Nah ini ya, nggak tahu apakah teori ini benar atau ya kan, perlakuan orang Yahudi saat itu terhadap seorang wanita yang sedang haid itu dianggap tubuhnya itu najis, kotor, harus dijauhkan, tidurnya dipisahkan, sampai makannya dipisahkan. Ke Yahudi saja di pulau lain ya pernah ya haid ini ditaruh di kandang sendiri. Oh, iya. Kandang iya, tidak ikut
di rumah utama. Oh, pokok pernah di pulau-pulau Indonesia pernah. Oh iya, nah itu ya. Nah, Islam Disisihkan. tidak seperti itu. Tidak boleh hanya bersetubuh saja. Lainnya boleh, Pak Manto. Iya, Manto ya. Nah, sekarang bebas, Pak Manto. Sekarang kan enggak haid lagi kan, sudah selesai kan masa haidnya. Jadi ya, itulah. Jadi bukan tubuhnya, dan ini juga membuat kita berpikir terkait hadis sebelumnya juga. Kenapa kok enggak boleh diem di masjid? Wanita yang haid itu. Ya kemungkinan seperti itu, bukan tubuhnya yang kotor. Tapi darahnya yang kotor. Iya kan? Seperti itu. Nah, dulu ada pembalut itu karena takutnya seperti itu, ya kan? Dan ini juga pasir. Ya kan, kalau netes juga tetap ada di situ. Sekarang dengan teknologi ya, berubah. Ya Manto ya, itu. Baik. Lanjut Pak Budi. An Aisyah radhiyallahu anhu qali sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'ataziru fayubasiruni wa ana haidun. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh kepadaku mengenakan kain dan aku laksanakan, lalu beliau menyentuhkan badannya kepadaku padahal aku sedang haid. Muttafaqun alaih. Intinya tidak boleh bersetubuh hubungan, itu aja. Ya. Lanjut. Ini yang ya. Lanjut. Ani Bani Abbasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam billadzi ya'ti mra'anahu atahu wa hiya haidun qala yatasaddaqu bidinarin au nisfin dinarin. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara orang yang menggauli istrinya yang sedang haid. Beliau bersabda, dia harus bersedekah 1 atau setengah dinar. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Ibnu Qatan, tetapi selain mereka berdua menilainya sebagai hadis mauquf. Baik. Kalau disengaja memang seperti ini, ya. Kalau disengaja, maka ia harus bersedekah sebanyak 1 dinar atau setengah dinar. Berapa 1 dinar ini? 1 dinar ini emas tuh berarti. Iya kan? Dinar emas nih, dirham ini perak. Berarti 2 kan 1 dinar kan 2,5 gram. Berarti 2,5 gram emas atau atau 1,25 gram emas. Membuat 2 juta lebih. 1 dinar Berapa? 4/4 ya? 1 dinar itu 4/4 gram yang itu berarti. 4/4 gram. Berarti 10 juta. Atau 5 juta ya kan? 1 dinar atau setengah. Ya. Itu ya. Artinya ini untuk disengaja. Kalau tidak sengaja gimana? Ya Allah alam. Istighfar aja yang banyak. Hah? Mungkin tidak disengaja. Mungkin nggak tidak disengaja. Hah? Ayo, mungkin nggak? Tidak mungkin. Ada mungkin. Kejadian enggak berhubungan ternyata istrinya masih haid. Oh iya. Mungkin enggak? Jadi kan itu kan tidak disengaja. Mungkin enggak? Bisa jadi. Ini memungkinkan, sangat memungkinkan bila si wanita itu dalam keadaan premenopause, mendekati. Kenapa? Karena siklus haidnya kacau. Ya kan? Orang menopause itu haidnya itu bisa 3 bulan tidak haid. 1 kali haid bisa 15 hari, 20 hari.
gitu. Yang premenopause usia 45 sampai 50 itu sudah mendekati premenopause seperti kacau banget. Ini memungkinkan seperti itu. Kalau yang masih usia produktif rasanya jelas waktunya ini jelas. Iya Pak Manto, itu Pak Manto. Ya pernah dia berhubungan loh, terus kok Masih merah. darah ya. Nah itu. Padahal dia enggak tahu, dia bilang enggak tahu. Nah itu. Tapi waktunya sudah lepas dari ini kan? Lepas Enggak pikir dari. itu, enggak pikir itu. Ya. Memungkinkan ini karena memungkinkan saat premenopause memungkinkan ini. Kalau masih produktif rasanya enggak memungkinkan untuk sengaja atau tidak sengaja ini. Baik itu ya. Itu konsekuensi yang diinformasikan oleh Allah melalui nabinya, utusannya terkait dengan larangan berhubungan saat haid. Haram hukumnya ini. Lanjut. Kenapa haram? Tidak boleh ada konsekuensinya ini. Haram hukumnya. Ya. Lanjut. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah wanita itu jika datang haid tidak boleh salat dan berpuasa? Muttafaqun alaih, di dalam sebuah hadis panjang. Ya ini dari Sa'id Al-Khudri berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah apabila seorang wanita sedang haid tidak diperbolehkan sholat dan berpuasa. Iya benar toh? Ya seperti itu. Apa yang dilarang wanita haid? Sholat, berpuasa, terus bersetubuh, musaf, ya musafnya ya. Hah? Tawaf. Yang tidak boleh itu tawaf saja. Boleh sa'inya. Boleh. Yang tidak boleh itu hanya Di Ka'bah itu. tawafnya saja. Muter. Jadi berarti ya rangkaian itunya umrohnya ya. Wis kan duduk kono. Orang. Hah? Wis kan duduk kono. Itu kan enak tuh coba. Gagal lah. Niat. Enak mana? Melakukan sesuatu bersusah-susah dapat pahala atau tidak melakukan sesuatu dapat pahala? Itu melakukan Itu kan. Itu yang sering saya sampaikan kepada ibu-ibu itu, ngapain berusaha? Ngapain kita bukan berusaha ya? Ngapain kita kok melawan fitrah? Iya kan? Merusak melawan fitrah. Dan niat, dengan niat sini sudah lengkap, sudah niat, sudah melakukan semua. Kalau di sini sudah haid, ya sudah, nikmati itu enak. Orang afdal. Kan? Akhirnya kurang abdul kan di ketumbangan nafsu akhirnya kan. Nah itu dan sini. Sampai saya memberikan obat itu maksimal. Jadi ngasih obat karena ya udahlah, ibunya seperti ini minta tak kasih obat. Sampai saya naikkan dosisnya, sampai saya tambahi obat. Jadi sampai saya menambahi obat itu nih, bukan obat hormonal yang menahan haid, sampai saya memberikan itu obat asam tranexamat dulu, agar darah itu menggumpal. Jadi dipertahankan itu. Ya sih, tapi ya, nanti saya sampaikan, Bu, nanti kalau sudah haid bahaya loh ini. Akhirnya biur sampai banyak loh ini. Tidak apa-apa dokter, pokoknya bisa ya wis lah gitu. Seperti itu. Yang penting kan ibu-ibu boleh mau ke umroh ya disesuaikan dengan haidnya. Disesuaikan dengan haidnya. Ya, kalau kita bebas saja. Dan kesalahan ya, dokter Anang, kesalahan ini. Umroh tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya kan, umroh. Taruhlah di sini ini kan, ini tanggal 2 ini umroh awalnya, umroh pertama, ini umroh ketiga, umroh keempat, misalkan beliaunya menganut seperti itu, ya kan, umrohnya banyak. Di Indonesia ini sudah di Mekah, di Arab Saudi. Di Indonesia mulai beliau mengkonsumsi penunda haid
pil penunda haid selama 5 hari. 25, 26, 27 sampai tanggal 30. Ya kan? Qadarullah di tengah-tengah sini haid. Haid di sana sini haid tanggal 2 ke tanggal 3 itu haid. Saya tanyain, waktunya haid kapan, Bu? Memang waktunya haid itu di sini, saya dokter biasanya. Makanya saya tunda dengan minum obat. Oke, udah. Di sini di Indonesia di sini minumnya jam berapa? Pagi jam 6, dokter. Oke. Jam 6 pagi. Nyampe di sini diminum jam berapa? Sama dokter, jam 6 pagi. Nah, ini yang salah. Sifat jam. Hah? Indonesia. Nah, karena ini itu mengaruhi siklus tubuh, bukan siklus jam dinding. Jadi kalau di sini ya ikuti siklus tubuhnya. Jangan ikut jam ini, jam di sini jam 6, berarti di sini jam berapa? Ini baru tepat. Hah? Dulu mana Andika ya? Dulu sini Dulu sini. sini. Iya. Berarti di sana jam Dulu sini tahu timur sini. Oh, sini. Sini kan timur. Matahari kan 4 jam. Jadi 4 Oh ya, duluan sini. dulu sini. Berarti di sini jam. jam 2 pagi ya. Jam 2. Harusnya jam 2 pagi ini. Harusnya mau jam ini. Oh, tengah malam dokter. Iya. Ada. Dia mantap ya. Oh, tuh. Makanya langsung pure di sini keluar. Dia pengalaman Pak Manto untuk kalau umroh ya. Minum itu tiap hari Diminum sampai selesai, sampai di sini. Sampai pulang. Karena resiko kalau tidak pulang di pesawatnya nanti keluar biur. Soalnya di sini sudah mulai nahan. Ditahan. Kalau saya ya biarin aja. Iya kan? Oh, keluar mau enggak? Keluar kan enak, dia jalan-jalan aja. Pahalanya umroh. Salah ya. Iya. Gak sia-sia. Ya kan, itulah gini Pak. Seperti dulu yang Pak Sumaji sampaikan, gimana kalau misalkan besok ini Pak Ji ini masih menganggap bahwa beliau nantinya akan tua. Padahal sekarang sudah tua kan. Nah, nanti kalau besok saya tua, tidak bisa puasa sunnah, tidak bisa sholat malam, gimana? Ya jadi nikmati. Akan ditulis sebagai pahala sebagaimana sekarang. Iya kan, seperti itu. Ya ini teorinya seperti ini. Dah, lanjut Pak Budi. An Aisyah Anda Perempuan. Aisyah. Enggak anha. Radhiyallahu anha qalat lamma ji'na sarifa hitu faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam if ali ma ya yaf'alul hajju ghaira an la tatufi fil baiti hatta tathuri. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami telah tiba di desa Sarif, aku datang bulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang haji, tetapi engkau jangan bertawaf di Baitullah sampai engkau suci. Muttafaqun alaih, dalam sebuah hadis yang panjang. Kan? Saya tawaf aja enggak boleh. Ya kan? Terus lanjut. An Muadzin radhiyallahu annahu sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirrajuli mini imraatihi wa yahaidun. Diriwayatkan dari Muadz radhiyallahu anhu bahwa dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dihalalkan bagi seorang lelaki dari istrinya yang sedang haid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa yang ada di atas kain. Hadis riwayat Abu Daud dan dinilainya sebagai hadis dhaif. Ya walaupun dhaif. Apa Pak Manto pelajarannya?
Nggak boleh hubungan. Iya, intinya itu kan tidak boleh berhubungan. Tapi kalau selain berhubungan, Boleh. silakan. Kecuali berhubungan dengan vagina ya. Iya. Ya, tidak boleh. Lanjut. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanatin nufasa takudu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha arba'ina. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, wanita-wanita yang sedang nifas pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sholat selama 40 hari semenjak darah nifasnya keluar. Riwayat Imam 5 kecuali Nasai. Lafaz hadis merupakan riwayat Abu Dawud. Dalam sebuah lafaz riwayat Abu Dawud yang lain disebutkan sebagai berikut: walam ya'murha Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam biqada'i sholatin nifasi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh mereka mengqada sholat yang mereka tinggalkan saat nifas. Hadis ini sahih menurut Hakim. Tidak perlu ya. Buat dasar itu rukhsah dengan keringanan untuk wanita. Berarti tidak perlu. Tidak perlu, nifas tidak perlu. Termasuk ini apa? Haid juga tidak perlu. Tidak perlu dikodok. Baru bangun beratan. Ini yang menarik. Ini yang menarik ya. Yang ini yang itu yang menarik. Kalau nifas kan jelas, nifas dan haid kan jelas ya. Nifas dan haid dan jelas. Kalau nifas jelas, malah jelas. Kalau nifas kan berarti proses persalinan dia masih wajib sholat ya. Wajib, ya. Hamil kan masih wajib sholat toh. Kalau hamil, proses persalinan gimana? Keluar mulai dari pecah ketuban, keluar janin. Mulai keluar janin itu dia sudah mulai proses nifas kan. Rangkaian awal proses nifas kan itu. Sampai nanti kira-kira 40 hari ini sini kan sampai selesai itu. Iya, ini saya lupa ya. Proses nifas itu mulai dari kapan ya? Kita selama ini tahunya akhir nifas ya. Mulainya kapan? Apa keterangannya? Adalah darah yang keluar dari rahim bersamaan dengan kelahiran. Iya, berarti ya pas proses persalinan itu. Tapi Nah, pembukaan itu keluar darah. Jadi sebelum itu sudah mulai krek itu sudah keluar semuanya nanti. Darah, cairan ketuban itu pure sudah. Pokoknya dianggap persalinan itu ya. Artinya persalinan. Nah, ini pertanyaannya menarik. Selama hamil, berarti kan batasnya ini kalau kita omonglah keluarnya kepala, persalinan. Proses persalinan sampai nifas, sampai selesai ini kan nifas namanya tuh. Benar kan? Ini kemungkinan berapa di situ? 40 hari. Di sini ini masih wajib sholat tuh ini. Betul kan? Di sini tidak wajib. Jadi kan wajib lagi. Ini yang tidak perhatikan. Berarti persalinan berarti ya ini. Ini sama dengan haid mungkin ya. Kalau misalkan jam 12, sekarang berapa? Jam 11.30 itu adzan dan zuhur kan? Jam 11.30 adzan zuhur, si wanita ini belum sholat, jam 12 haid. Ininya gimana itu? Ini yang masih saya belum yakin jawabannya itu ini. Tapi saya menganggap masih berhipotesa. Mungkin
ini ya seharusnya ditanggung jawab si wanita ini. Enggak, udah buat tanggung jawab wanita. Tapi dia berdosa. Ngolor-ngolor. Bukan Masa di kodok. Proses. Adzan ya? Ya. Adzan udah masuk waktu sholat belum? Belum. Sudah. Sudah. Masuk. Setelah selatan dong, selatan. Terus Aten itu waktu sholat sudah masuk. Kan dia Adzan baru bangun, terus ke kamar mandi. Iya. Tahu haid. Tahunya haid. Nah, Adzan udah selesai. Dia masih di kamar mandi. nah itu makanya ada jeda waktu kan. Intinya ada jeda waktu. Kalau seperti itu insya Allah dimaklumi. Kalau yang ini loh. Adzan, ya kan? Dia masih ini ketika jam 12. Setengah jam. Iya kan, jam 12 ternyata haid. Nah ini yang Itu dalam keadaan normal. Kalau ada udurnya. nah iya makanya lagi gini ini masih belum terjawab ini. Kemungkinan dia Allahu alam. Untuk berhati-hatinya ini setelah kalau kan wanita tahu bahwa kapan Auranya keluar. misalkan siklusnya 23 hari, berarti kan siklusnya 23 hari ini biasanya kan wanita tahu ini masuki hari-hari saja pembalut keluar jaga-jaga kantor. Auranya tuh ada. Nah itu dia kalau sudah masuk waktu itu Lebih berhati-hati ya. Lebih berhati-hati di sini. pakai masuk waktu sholat sekarang kan ada jam waktu sholat itu ya Lebih enak itu. dicek Benar itu. segera sholat. Itu nggak bisa juga. Heeh. Terlalu simple kalau Ya, maksudnya ada tandanya wanita mau Haid. haid kan satu Udah terasa. udah terasa. Benar. Tapi waktu pelaksanaannya ini keluarnya ini Hari hanya ini ya. itu nggak bisa. Iya. ya kan biasanya bisa diprediksi estimasinya misalkan 23 hari kan 30 hari ya Di rentang 7 itu. hari dia haid kan kalau saya baca 23 hari berarti kan waktu masuki waktu haid itu kan dia sudah ikhtiar untuk melihat masuk haidnya tidak meninggalkan sholat kan. Tapi memang susah ya, intinya gini, susah ini kan untuk hati. Terus hukumnya gimana gitu? Kalau kan mesti bukan mesti ya. Oke lah kecolongan. Kalau enggak kecolongan sih aman ya. Kalau kecolongan gimana ini hukumnya? Kalau sudah berikhtiar kemudian dia luput dari ini wattaqillaha mastata'tum semampunya. Misalkan Nah, artinya benar seperti itu. Artinya di sini ini loh Pak. Sholatnya ini loh. Apakah sudah direlakan saja ataukah harus dia mengganti di sini? Kodoknya di sini. Karena benar-benar waktu ini dia tuh tidak boleh sholat. Haram waktunya sholat. Kalau kita analogikan dengan kita laki-laki jam 11.30 ketiduran, udah. Ya kan, karena capek ya, makanya sudah berusaha. Nanti ini kalau ini enggak ya jam 11 sebelum waktu duhur, itu sudah mati-matian kita berusaha ternyata sampai asar. Iya kan, di sini udah hilang waktunya ini gimana? Kalau kita kan kodok, iya kan, tinggal kodok. Kalau ini gimana status sholatnya di sini? Yang ini loh. Apakah? Nah ini makanya itu apa ya hukumnya ya? Apa masuk di kodok aja? Hah? Ini ya. Pernah saya dengar itu jenazah kalau memang dia tahu kan 11.30 waktu duhur jam 12 dia baru tahu. Yang Ini. pertama dia kan udah sholat. Terus sholatnya ini tanpa uzur misalkan. Nah, sholatnya ya karena sudah haid dia berhati-hatinya memang ada pendapat sebaiknya dikodok di sini setelah selesai haidnya. Iya. Selama kalau ada yang untuk berhati-hati saja maksudnya kan salah satu yang menutupi
kan sholat ibadah yang pertama kali dihisab. Kemudian salah satu untuk menyempurnakan sholat kita kan dengan sholat sunnah. Nah, salah satu untuk menyempurnakan sholat kita, andai kata itu mampu, misalkan orang koma itu, kan koma 2 hari 3 hari, gitu. Selama dia misalkan 2 hari tiba-tiba sadar sini dengan 10 waktu saatnya, katanya sadar ya mengkodok semampunya. Kodok semampunya, setuju saya. Benar. Wattaqillaha mastata'tum, itu bertakwalah kalian semampu kalian. Kalau dia sudah bertakwa semampunya, kemudian kan kita masuk surga enggak kan bukan karena amal ibadah kita, tapi karena niat kita, usaha kesungguhan kita bertakwa kepada Allah itu, sehingga Allah akan menurunkan insyaallah Rahman dan Rahimnya, kasih sayangnya itu. Iya, kemungkinan itu kodok. Pak Manto sudah tidak tahu ilmunya ini ya. Kan ada sebagian ulama juga yang pernah saya dengar itu, misalkan puasa dulu dia orang yang meninggalkan puasa Ramadan, kemudian setelah dia hijrah, kemudian dia kewajiban-kewajiban dia tinggalkan, setelah dia berhijrah semaksimal mungkin dia laksanakan, tebus itu. Itu yang haid itu enak. Yang ini yang agak kesulitan kita. Proses persalinan ini, ketika hamil besar, ini dia masih dituntut untuk sholat sampai proses persalinan dan sampai nifas. Ini yang tidak boleh sholat kan di sini. Mungkin kan di sini loh. Terus gimana gitu? Waktu melahirkan itu keluar dulu ketuban. Iya, ketuban itu keluar duluan. Ya kan, kalau enggak gitu ya enggak keluar nanti. Ya kan? Ini di sini ini ya situlah makanya itu. Di sini gimana ini? Ya kalau bisa ya di sini ya di kodok, kalau enggak sudah dulu gimana Pak Manto? Nungguin istrinya waktu itu. Nah ini yang kadang lepas di kita ya. Baik, itu. Kalau sesar itu proses persalinan, tapi lewatnya jalan lain. Sesar itu. Terus kalau definisinya seperti nifas keluarnya. Para dokter berkata nifas adalah masa yang bersaringan dan kelahiran dan yang mengantarkan pada kembalinya rahim dan organ seks wanita pada kondisi semula sebelum melahirkan. Berarti vaginanya enggak kenapa-napa. Enggak kenapa-napa. Nah, sekarang yang kan organ kewanitaan. Organ kewanitaan bukan vagina saja. Iya, artinya dicek perutnya nutup. Jadi proses pengembalian rahim itu telur ayam kalau nggak salah. Enggak sih. Apa telur puyuh gitu loh. Antara telur ayam kampung lah paling pas itu normal segitu ya kan, dan kemudian dia sudah besar sampai sini, disobek di sini. Kalau proses sesar keluar di sini ya, ini prosesnya ini nanti dia akan mengecil kan, berproses dia. Terus setelah disesar akan dipotong itunya, terus dijahit lagi. Iya jahit ya. Kalau dijahit repot nanti. Lah mungkin proses pengembalian ini ya Dika. Jadi dia butuh waktu berproses ini. Penilaiannya kembali ke semula tuh dokter atau sendiri? Harusnya sendiri. Bos. Jahitnya 2 kali. Ini kan dari sel rahim jahit. Terus perutnya, kulitnya dijahit. Iya. Enggak, 3 kali kalau nggak salah. 3 atau 4 kali ya. 1 rahimnya, terus yang kedua lemak itu, terus atasnya lagi antara kulit dan lemak. Itu 3 kali jauh. Iya. Iya, bersap-sap di sini. Iya. Dah ini terus proses menariknya. Ini misalkan di sini ya, ini rahim, ini terus jalan keluarnya ini vagina ya. Ada kan di sini nempel plasenta kan, ari-ari. Terus diambil keluar. Kalau ari-ari ini masih tertinggal sedikit aja,
dia itu tidak mau nutup, tidak mau kembali seperti semula. Dia akan terus berdarah terus. Ya, keluar dulu. Harus keluar. Jadi ari-ari itu ketika keluar harus taruh di meja dan dilihat sudah lengkap atau enggak. Kalau enggak lengkap harus diambil lagi ini. Dan ini prosesnya cukup cepat nutupnya ini. Kalau ketinggalan di sini, wah operasi. Ini yang kasihan ini. Ya seperti itu. Hah? Hari-hari iya. Hah? Loh, kan ini nempel di sini. Ya. Nah, di sininya ini kalau waktu ngambilnya itu ditariknya itu kontraksi dia itu kontraksinya gini dia itu. Kalau pada saat dia kontraksi ini tarik seret. Kalau pas relaksasi kita harus mundur. Nah, kalau dipaksa, kalau nariknya tarik ini ya brodol sininya. Itu pelan terus gitu. Luar biasa kok ini. Iya kan? Mudah ya? Mudah enggak? Sulit. Karena tetap ditekan. Itu proses kelahiran bayinya atau ari-arinya? Iya. Bayi sudah keluar, hari-hari kan. Iya, terakhir. Hari-hari terakhir, ya kan? Ini iya kalau sampai ketinggalan dia enggak nutup 2 hari 3 hari terus pendarahan ngerembes terus rahimnya itu mentol di sini tuh. Diperiksa itu mentol. Oh, ini kok masih keras ini. Berarti ada sesuatu. Itu. Baik. Ini terus identifikasi terus definisi nifas gimana? Ya, definisinya proses persalinan ini. Setelah proses persalinan tidak selalu keluar dari vagina, kan definisi persalinan juga berubah. Ini ada fatwa Islam dari katanya dari mana? Dari fatwa Islam kayaknya Saudi kayaknya. Fatwa Islam nomor 107.045 ini nifas adalah darah yang keluar karena proses melahirkan baik normal maupun karena operasi sesar. Kalau misalkan darahnya ada 2, sholat dalam kan apa yang kita pelajari dari awal ini dalam rangka mendirikan atau menegakkan sholat, ya kan? Diawali dengan apa, Pak Manto? Pertama apa? Air. Setelah air, bejana. Bejana ya? Bejana, wadah. Terus wudu ya? Pakaian. Takaran. Iya, termasuk air takarannya. Setelah itu wudu ya? menghilangkan najis dan penjelasannya. Wudu, Sabkuf. Itu ya, itu wudu dan itu proses. Jadi gini, air pertama, terus proses bersuci, iya kan? Ini kan di dalamnya banyak toh air sekarang. Bersuci, oke. Air di sini kemudian kemarin kita sudah pelajari terkait sifat air. Terkait dengan kualitas air, suci dan mensucikan, ini berhubungan dengan sifat air, yaitu bau, warna, dan rasa. Kemarin pertanyaan muncul adalah air laut. Air laut asinnya. Gimana air laut? Boleh. Boleh, kenapa kok boleh? Besar. Hah? Alasannya apa itu? Kenapa alasannya kok boleh? Besar karena. Besar, bijinya besar. Gimana nih? fitrahnya Nah, karena fitrahnya air laut itu adalah asin. Jadi jangan disamakan antara
air tawar dengan air laut. Diomong, oh air laut berasa, berarti tidak boleh loh. Bukan, karena fitrahnya memang dia itu asin. Yang tidak boleh itu kalau air tawar dikasih garam jadi asin, kemudian kita pakai dasar air laut, asin boleh, nah itu yang tidak boleh. Nah, dari asalnya sama seperti air tawar. Asalnya yaitu ya tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Ini ketika itu berubah, berarti tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ya, ini insya Allah kita paham dua kula dan tidak dua kula itu mungkin terkait apa ya? Kalau tidak berubah ya tidak masalah sebenarnya. Kalau tidak berubah ininya, walaupun kurang dari dua kula, ya kan? Kita megang yang ini. Terus setelah itu wadahnya. Wadah apa yang menarik kemarin wadahnya? Wadah emas tak boleh. Ya kan? Bekas apa? Hah? Bekas anjing. Ya kan? Ya yang wadah ini, ya wadah dulu ya. Wadah ini yang kemarin belum terpecahkan. Nah ini ada ini. Wadah kemarin belum terpecahkan itu terkait dengan air untuk pakaian sholat. Karena sholat dituntut suci badan, tubuh dan tempat. Tapi air laut begitu, Mas. Yang baru tertawa. Kenapa? Air laut yang baru tawar. Oh, kok bisa? Kan pernah ikut kerja di berutang. Pernah pulang ke tawar. Air laut dalamnya tetap asin. Pakai bor. Air tanah lah. Ya? Air tanah. Air laut itu. Iya, tapi kan di tanah. Iya. Air tanah mungkin air tawar. Langsung. Nah ini yang jadi masalah. Iya tuh kemarin kan belum selesai ini kan. Kita masih tanda tanya tuh. Kenapa kok tanda tanya? Kebanyakan kalau Pak Chandra enak sudah nemu triknya kan. Kalau saya masih belum nemu terkait dengan pakaian ini. Karena mesin cuci kita ya Campur. Mesin cucinya masih dipertanyakan. Makanya kadang ini jadi sumber istighfar. Iya, kalau anak yang perempuan yang pondok-pondok itu ya, itu nyucinya sendiri. Iya benar. Nggak dicampur. Istri Pak Manto kan lulusan pondok juga. Bukan. Istri Pak Chandra pondok ya. Iya. Sini siapa nama? Ya betul. Nyuci campur. Lah ya ini yang ya gimana lagi ya? Ini mungkin bisa jadi sumber istighfar kita kan ya. Kita ngomongnya macam-macam tapi ini masih belum selesai masalahnya. Iya kan? Inti. Cuma ragukan aja. Nah itu ya kan. Saya sholat saya gak cimo lah aja. Ya, tapi ingat tadi kan apa yang disampaikan oleh Dr. Anang kan, bukan karena ibadah kita tapi niat kita, usaha kita, segala macam kita itu kan. Ini yang belum tuntas rasanya dari kemarin itu. Ini kan kalau kita mampu seperti Pak Chandra cuci lagi, dibilas lagi dengan dikelontor dulu itu memungkinkan. Ya kan? Kalau sudah satu rumah isinya banyak ini repot. Kalau Andika ya sangat memungkinkan malahan. Ya, cuci sendiri. Ini terus wadah, insya Allah aman kita. Terus wadah, terus bersuci. Ya rangkaiannya itu kan masih bersuci. Macam-macam. Oh ini. Rangkaiannya kan suci. Wudu ya teman. Berarti setelah wadah apa? Wudu. najis. Oh najis, jenis-jenis najis. Ini wadah ada masalah enggak? Enggak ada ya. Pakaian ini terkait dengan sifat air ya. Najis. Nah ini kembali lagi najis ya. Darah. Misalkan kalau di sini jarang. Kalau di daerah dingin yang kering itu kalau musim dingin
kita sujud dengan berusaha nekuk jarinya ini, karena pecah kaki kita itu, terus keluar darah. Gimana hukumnya? Nggak bisa. Ya bisa saja, ya kan? Gimana? Darah suci. Nggak lupa. Enggak najis. Nah itu ya, jadi darah itu enggak apa-apa. Yang masalah itu darah haid gitu loh. Yang masalah darah haid. Jadi jangan, misalkan darah dingin ya, kadang-kadang kalau terus keluar darahnya, atau kita terlalu seperti Pak Manto saking mangkelnya, seret keluar percikan flek darah dari hidung, gimana? Enggak masalah, karena yang jadi masalah itu darah haid. Haid itu penyakit berarti. Iya, yang jadi masalah itu darah haid. Bahkan di dalam haid pun ketika sudah melebihi waktu haid, kata itu kita yakini bukan darah haid, ya enggak apa-apa sholat. Iya kan yang terakhir kemarin tuh? Baju kena darah kita. Enggak apa-apa. Dibersihkan aja, berusaha dibersihkan. Artinya dalam proses kita sedang sholat atau apa, ya kan? Sisi itu enggak apa-apa. Najis. Terus para sahabat yang perang ada yang berdarah-darah ya tetap sholat. Masalah ya, makanya potong tangannya. betul. Perang apa? Uhud, benar. Jadi yang masalah itu pokoknya bukan darah-darah itu ya. Kadang-kadang kan kita saking nggak ngertinya kan, jadi campur pokoknya darah kan, sampai pembahasannya kemana-mana. Ya terus, najis, kotoran, cecak. Itu kalau basah, kalau kering gimana? Enggak, ya kan seperti itu. Dah, terus pembersihan najis dengan wudu. Ini kan wudu tayamum. Kemarin wudu. Wudu itu Apa? untuk menghilangkan najis dan hadas. Najis sama hadas. Iya. Iya. Menghilangkan najis gimana? Suci. Dengan wudu juga. Wudu dan tayamum. Oh, menghilangkan najis. Caranya gimana? Siram air. Hah? Air dicuci. Iya. Ada dua tuh najis. Bentuk najis ada dua. Besar atau kecil ya. Ada yang cukup dibersihkan dengan air. Ada yang harus Soal tanah. sampai 6 kali tanah, 1 kali Sekali. Ya satu. 6 kali tanah, 1 kali air ya. Nah, seperti itu cara. Satu tanah. Nah, itu. Ini ya satu tanah, ya benar. Ini dan najis 2 bentuk, terus hadas bersuci lagi, ya kan, wudu, hadas kecil dan besar. Hadas besar. Kalau kecil dengan wudu dan tayamum. Hadas besar mandi dan tayamum. Kemarin kan baru belajar, kita baru nemu ternyata wudu ini ada wajib dan sunnah. Iya kan? Kita baru tahu tuh ini. Ternyata ada sebagian seperti ini, sebagian seperti ini. Sebaiknya disempurnakan. Sebaiknya makanya itu kan enggak. Kan kalau dalam keadaan normal ya harus seperti ini. Bukan harus sih, tapi ya memang harus disempurnakan, ya kan. Kalau tidak normal. Sekarang pertanyaannya misalnya sibuk-sibuk kerja, waktunya sholat apa adzan, terus masih ntar belum komat, dan yang komat wudu buru-buru akhirnya ambil wajib-wajib. Nah, itu kategori. Saya belum bisa jawab itu karena saya lihat sendiri waktu musim haji di pinggir, saya kebetulan saat itu tinggal di pinggiran kota Mekah, di pinggir. Jadi aktivitasnya saat itu dengan penduduk Mekah. Saya di sana kurang lebih 7 hari, 1 pekan. Memang semangat
sholat berjamaahnya luar biasa. Hanya saja saat itu sudah adzan, sudah sholat, sudah takbiratul ihram, ada seorang datang naik mobil, langsung tayamum, langsung ikut. Nah ini gimana hukumnya ya? Sambil sholat sambil lihat orang itu pas kebetulan di depan saya, langsung dia berdiri di depan saya. Gimana ya? Ya ngejar jamaahnya. Nah makanya itu semangat jamaahnya luar biasa. Nggak ada air, nggak ada air. Ya ngejar waktu berarti. Nah itu. Mengutamakan. Karena semua hal misalkan mau kan ketika waktu sholat kan luar biasa, mesti penuh kan gitu. Dia mau ke mungkin tempat ini tidak memungkinkan, langsung sholat itu. Tidak bisa wudhu itu. Hah? Tidak bisa wudhu dengan air. Sepertinya nggak bisa, sudah ketutup jalannya. Mendadak mungkin ini pernah nggak tahu. Nah, makanya itu apapun alasannya dia, kalau kita beralasan dengan kita, bisa aja dengan air juga banyak kok. Air mineral banyak, iya kan? Harusnya bisa kan? Tapi ya itu tadi tanda tanya antara semangatnya dia untuk mengikuti imam, tidak ketinggalan rokaat, atau yang tadi malasnya dia untuk mencari air, ya kan? Disandingkan dengan dalil kalau berangkat ke masjid Jangan terburu-buru, nah, itu juga. Maksudnya kan kalau menurut wudhu kan bersuci kan sah tidaknya kan wajib sebenarnya. Maksudnya ketika ada air kemudian dia bertayamum kan berarti tayamumnya tidak sah. Tergantung kondisi juga toh. Tapi Ya, ngejar waktu. tergantung kondisi. Kalau dia ada udzur apa enggak? Tapi apakah dia ada udzur? Lah, makanya air itu. mineral, ada air. Kan kalau kita lihat di sisi kita kan bisa saja ini itu kan. Nah, kalau di sisi dia mungkin makanya itu tadi untuk Ya. ya. Dia kan mengajar sesuatu yang sunnah, misalnya berjamaah ya. Berjamaah dia kan bisa berjamaah kloter kedua. Ya masbuk ketinggalan satu rakaat. Mengajar sesuatu yang sunnah dan meninggalkan yang wajib. Kalau wudhunya kan wajib, kemudian dia mengajar yang sunnah, enggak kurang tepat ya. Ya makanya kalau kita melihat memang kurang pas, tapi ya semangatnya seperti itu ya. Mesti dia punya alasan sendiri yang kita tidak tahu kan. Ya, Jadi itu. acara pada sebut namanya. pasar hormat pabrik. Tayamu waktu pada zaman itu tayamu. Ya kan. Pertama mungkin tayamu. Mengentut tuh. Mungkin. Nah, iya. Kadang-kadang kayak Iya. Nah, artinya sing wudu juga ada wajib wudu dan sunnah wudu. Gunakan ini mempermudah. Akhirnya kan dengan tahu ini semakin mudah untuk menjalankan sholat, untuk menegakkan sholat ini kan. Oh ternyata harus seperti ini. Kenapa kalau kita harus bertengkar di tingkat tayamum ketika wudhu itu bisa diselesaikan? Iya kan? Jangan di pesawat tadi. Ini masih ada air kok. Tayamum, ya, padahal wudhu bisa selesai di wudhu kan sebenarnya. mobil bisa. Nah, iya kan? Pakai semprotan. Bisa enggak Pak Manto? Nah, bisa saja. Seperti bisa ya. Iya kan? Dikatakan. Ya ini penting kan meratakan toh itu. Nah, ini Pak Manto ya. Makanya tes tahun depan berangkat umroh. Insyaallah. Ya. Ya ini tayamum juga seperti itu, mandi juga seperti itu, ya kan? Terus hadas besar, hadas kecil, terakhir haid ya, Ustaz. Terus haid ini yang tadi. Baik, inilah ini yang belum selesai nih Pak Manto ya, harus diselesaikan ini PR ini Pak Manto. Apa sih? PR ini, ya, ya.
Random se baru tiram diangkat situ ke dia. Oh, dewe ya. Bener, nambah uang jajannya. Uang dapurnya harus nambah ini. Biasanya tinggal nyemplung ini kok nambah-nambah, berarti harus nambah ini. Biayanya ini gimana ya? Baik. Ini mungkin sedikit dari yang bisa kita pelajari terkait dengan bab pertama. Bab awal terkait dengan wudhu dan segala dinamikanya sebelum masuk tata cara sholat, ya. Wanita harus kalau menjelang masa haid, kalau kasusnya misalnya sekarang subuh jam 4 kurang seperempat, iya. Terus si wanitanya bangun jam 4, terus pas bangun ada darah. Nah itu darahnya nggak tahu darahnya keluar jam berapa, darah seperempat jam itu kan. Ya akhirnya ya untuk berjaga-jaga ya wes sih, kalau aja. Iya aman tuh ya. Tiba-tiba bangunnya jam 4 lebih seperempat. Nah, iya kan? Nah, itu gimana? Hati-hati. Iya makanya itu kita bener apa yang disampaikan Dokter Imam. Kadang-kadang kita sudah usaha maksimal seakan-akan kita sudah sesuai dengan kitabnya. Tapi di satu sisi yaitu tadi ibadah kita itu tidak mengantarkan kita masuk surga. Allah yang itu. Tapi ridhonya Allah juga mempunyai keterkaitan dengan usaha kita dalam menjalankan apa yang diperintahkannya. Ini kan termasuk sholat juga. Sholat kan kita kalau diperdetail sholat kita amburadul sebenarnya kan. Kenapa? Bahkan saya sempat berpikiran ya. Memang sholat berjamaah itu enak. Enaknya apa Manto? Dorongan. Iya. Iya pokoknya prosentase diterima itu lebih besar. Iya toh, prosentase diterimanya walaupun kita mikir segala macam itu loh. Prosentase ada pikir enak jamaah. Karena prosentase diterimanya lebih besar gitu aja daripada kita sholat sendiri. Jamaah bos. Nah iya makanya itu. Yang diterima itu sunnah al-jamaah. Lah iya. 73. Heeh. Hanya satu yang terima. Heeh. Ada. Oke, moga. Gimana? Kalau laki-laki kan ya kita tahu lah namanya sholat kita mesti belajar. Iya kan? Kita bisa sholat bareng jamaah. Bisa dihitung satu jamaah itu. Nah kalau istri kita. Kalau makanya tuh wanita ini ya, wanita kan tugasnya mudah untuk masuk surga. Ya kan? Ketika muda dia nurut bapaknya, ketika sudah bersuami dia nurut sama suaminya. Itu. Kemarin saya baru diskusi sama istri. Iya ternyata seperempat itu minimal seperempat, bisa sampai sepertiga. Seperempat hidupnya itu tidak boleh sholat, tidak boleh malahan. Ya kemudian seperempat hidupnya tidak boleh sholat. Kalau berarti sholatnya istri mau belajar enggak ya? Iya. Nah tanggung jawab yang laki-laki harus diajarkan ya kan seperti itu. Karena sebaik-baik sholatnya istri juga di tempat yang tersembunyi kan. Ya situ. Ya mantap ya. Ya istri mengetahui jawab kita kalau sudah kita mengajarkan ya semoga paham ya Pak Manto ya. Pak Manto seperti itu dong. Baik, alhamdulillah. Insyaallah Jumat nih ya kalau tidak ada utur. Sabtu ada acara apa nih? Menurut kemarin kan udur terus ganti. Oh. Sabtu kemarin.
Oh, ganti itu. Ahad ya? Kosong. Ya, baik, alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadikan bahan muhasabah untuk diri kita, ya kan? Bukan menjadi sesuatu yang membuat diri kita putus asa, ya kan? Kurang lebihnya saya maaf. Saya tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.